Hey guys, welcome to kelompok 5. Kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Anissa Dwi Pratiwi. Yang kedua, Tina Karlina Hermawan. Yang terakhir, Alia Suraya. Yuk, kita belajar. Dualisme. Hari ini kita akan membahas mengenai dualisme. Apa itu dualisme? Kalian penasaran kan? Yuk kita bahas. Menurut Julius Herman Buck, seorang ekonom dan pengacara asal Belanda, mengatakan dualisme merupakan dalam waktu yang sama di dalam masyarakat terdapat dua gaya sosial yang berbeda satu sama lain dan masing-masing berkembang berdampingan. Seperti halnya masyarakat dengan gaya modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Contohnya, berdiskusi ataupun musyawarah dilakukan secara online oleh masyarakat. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat tradisional yang melakukan diskusi secara langsung untuk musyawarah hingga mufakat. Hal ini masih terjadi di sekitar kita, baik itu di kota maupun di pedesaan yang hidupnya saling berdampingan. Selanjutnya, Bakhirawi Sanusi. Menurutnya, dualisme merupakan himpunan masyarakat yang berbeda yang memungkinkan pihak superior dan inferior hidup berdampingan di tempat yang sama. Konsep dualisme. Selanjutnya akan membahas mengenai konsep-konsep dualisme. Terdapat 4 karakteristik pokok konsep dualisme. Konsep yang pertama yaitu terdapat dua keadaan yang berbeda, di mana salah satu keadaan dianggap superior atau lebih baik dan yang lainnya dianggap inferior atau kurang baik, di mana secara bersamaan dalam ruang dan waktu. Kedua, kehadiran dua keadaan berbeda tersebut bersifat kronis dan bukan sementara atau transisional. Ketiga, derajat superioritas atau inferioritas tidak menunjukkan tren penurunan, bahkan bisa terus meningkat. Terakhir, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior menunjukkan bahwa unsur superior hanya memiliki pengaruh kecil atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam meningkatkan derajat unsur inferior. Itulah keempat karakteristik pokok konsep dari dualisme. Jenis dualisme. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dualisme. Ada 5 jenis dualisme, yaitu dualisme sosial, dualisme ekologis, dualisme teknologi, dualisme finansial, yang terakhir dualisme regional. Kelima jenis dualisme ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Disimak ya. Jenis dualisme yang pertama, dualisme sosial. Dualisme sosial merupakan temuan dari seorang ekonom Belanda bernama Julius Herman Buck tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia pada zaman penjajahan. Prinsip pokok tesis Buck ini adalah perbedaan antara tujuan ekonomi di barat dan di timur. Ia mengatakan bahwa kegiatan ekonomi di barat lebih didasarkan pada rangsangan kebutuhan ekonomi. Sedangkan di Indonesia lebih disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan sosial. Jenis yang kedua yaitu dualisme ekologis.
Pada tahun 1963, Cliff mengenalkan konsep dualisme ekologis. Dualisme ini ditandai oleh perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis menggambarkan pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk keseimbangan internal. Ia menjelaskan tentang adanya perbedaan antara Indonesia dalam dan Indonesia luar. Indonesia dalam hal ini diinterpretasikan oleh Jawa. Jawa merupakan sistem ekologis padat karya yang ditandai oleh pertanian padi, tebu, dan tanaman lainnya yang membutuhkan kondisi iklim tropis dan semi-tropis yang membutuhkan banyak air. Sementara Indonesia luar ditandai oleh pertanian yang padat tanah dan padat modal. Produk padat karya seperti produk tambang, karet, dan kelapa sawit. Ketiga, dualisme teknologi. Menurut Benjamin, asal mula dualisme adalah adanya perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Contohnya pada penambangan emas. Pada penambangan emas terjadi dualisme karena terdapat dua cara penambangan yang umumnya dilakukan. Yang pertama adalah penambangan dengan cara tradisional. Yang kedua, penambangan emas dengan cara yang sistematis atau modern. Penambangan emas tradisional biasanya dijalankan dengan cara yang manual serta tidak memiliki standar keamanan sama sekali. Selain itu, pengerjaannya juga tidak melibatkan alat-alat yang mumpuni, sebab hanya mengandalkan peralatan yang seadanya dimiliki saja. Sedangkan penambangan secara modern dilakukan oleh perusahaan tambang yang bekerja secara profesional, mengandalkan alat canggih, sistem penambangan yang berdasarkan SOP, dan pastinya memiliki standar keamanan dalam pengerjaannya. Itu semua mempengaruhi produktivitas dari masing-masing cara penambangan. Keempat, dualisme finansial. 1967, Min membuat analisis mengenai pasar uang yang terdapat di negara sedang berkembang dan menunjukkan adanya dualisme finansial. Dualisme finansial ini menunjukkan bahwa pasar uang di negara sedang berkembang dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, pasar uang yang terkelola dengan baik, dan yang kedua, pasar uang yang tidak terkelola. Kelima, dualisme regional. Dualisme regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam suatu negara. Dualisme regional ini memusatkan perhatiannya pada masalah kesenjangan yang terjadi pada kesejahteraan antar daerah. Sebagai contoh, dualisme regional di negara sedang berkembang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, dualisme antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, dualisme antara pusat negara, pusat industri, dan perdagangan dengan daerah lain dalam negara tersebut. Kedua jenis dualisme tersebut timbul terutama sekali sebagai akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah industri perkotaan dengan daerah pertanian pedesaan. Ketidakseimbangan tersebut pada akhirnya memicu timbulnya kesenjangan antara pusat negara dengan daerah-daerah lainnya, atau antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Di Indonesia sebagai contoh, terdapat kawasan Barat Indonesia atau KBI dan kawasan Timur Indonesia atau KTI. Ketimpangan yang terjadi pada umumnya yaitu yang pertama, ketimpangan ekonomi. Selama ini, pendapatan per kapita KTI selalu berada di bawah rata-rata pendapatan per kapita nasional. Yang kedua, ketimpangan infrastruktur, ketersediaan prasarana dan sarana fisik yang kurang memadai. Sebagai contoh dilihat di gambar yang daerah perkotaan itu infrastrukturnya sudah memadai, di mana gambar yang kedua infrastrukturnya kurang dan tidak tertata rapi. Pengaruh dualisme terhadap pembangunan ekonomi. Kali ini kita akan membahas apa saja sih pengaruh dualisme terhadap pembangunan ekonomi. Dualisme merupakan dua kekuatan yang berbeda yang hidup berdampingan dalam waktu yang sama, di mana tentunya akan timbul dampak baik positif maupun negatif. Dampak yang terjadi pertama, ketimpangan atau kesenjangan baik itu dari sisi ekonomi ataupun infrastruktur.
Dualisme juga menyebabkan penyebaran penduduk tidak merata karena orang yang akan berorientasi pada wilayah yang sudah memadai seperti Pulau Jawa, khususnya Jakarta yang memiliki banyak fasilitas memadai, sehingga orang akan berpikir di daerah tersebut hidup akan terjamin. Selanjutnya, kinerja atau produktivitas ketika orang berorientasi ke daerah yang sudah maju, maka produktivitas di daerah tersebut akan lebih meningkat dan daerah yang ditinggalkan akan menurun sehingga tidak tercapainya hasil produksi yang maksimal untuk sektor-sektor tertentu. Misalnya, negara sedang berkembang yang sebagian besar kegiatan ekonominya yang relatif miskin masih dilaksanakan dengan menggunakan teknik yang sangat sederhana dan didasarkan kepada pola pikir yang masih tradisional pula. Teknik-teknik yang masih sangat sederhana menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan rendah dan pola pikir tradisional menyebabkan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan atau pembaharuan sangat terbatas. Hal ini tentunya akan berdampak kurang baik kepada mekanisme pasar, yaitu mendorong munculnya ketidaksempurnaan pasar. Selanjutnya muncul masalah lain, yaitu pengangguran. Karena tidak semua orang yang berpindah ke kota yang lebih maju bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta kemudahan-kemudahan fasilitas yang membutuhkan keterampilan, sehingga yang tidak bisa beradaptasi dengan kreativitasnya mengakibatkan pengangguran atau sulit diterima kerja dan mengakibatkan adanya tempat yang kumuh, menambah polusi serta meningkatnya kriminalitas. Maka akan terjadi juga gap kesenjangan semakin melebar, sehingga perlu tindakan dari pemerintah untuk meratakan pembangunan khususnya infrastruktur sehingga orang akan menetap pada daerah asalnya. Setelah teman-teman mendengarkan dan memahami materi tentang dualisme, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus. Studi kasus diambil dari borneonews.co.id dengan judul Perkembangan Kelapa Sawit di Aceh Alami Dualisme Ekonomi. Pelaksana tugas Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Zahid Burhan Ibrahim, menyampaikan bahwa saat menggelar sosialisasi program Grand Riset Sawit 2023 di Unsiah, Banda Aceh, pihaknya menemukan bahwa perkembangan kelapa sawit di Aceh mengalami dualisme ekonomi. Di satu pihak, industri kelapa sawit swasta di Aceh memiliki produktivitas tinggi, efisien, dan teknologi yang cukup baik. Tetapi di pihak lain terdapat perkebunan kelapa sawit rakyat yang produktivitasnya masih rendah dan akses terhadap teknologi juga masih rendah. Contoh studi kasus kali ini berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan mengenai dualisme teknologi. Dualisme teknologi di mana ada perbedaan teknologi di sektor perkebunan kelapa sawit di Aceh. Ada sektor swasta yang memiliki produktivitas tinggi karena menggunakan alat yang memadai, sehingga menunjang produktivitas dan berbanding terbalik dengan sektor rakyat secara tradisional yang minim teknologi membuat produktivitas lebih rendah. Jadi dapat ditarik kesimpulan dualisme teknologi yang terjadi adalah suatu keadaan di mana dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, dan pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Gimana nih teman-teman, udah paham kan materi dualisme kali ini? Kalau belum paham, silahkan bertanya ya ke kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.